Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, perkenalkan nama saya Ika Rostika. Saya bidan dari UPTD Puskesmas Cikijing, Kabupaten Majalengka. Di dalam video kali ini, kita akan belajar dengan menggunakan VisiVK, yaitu video edukasi pemantauan kesehatan pada bayi baru lahir. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat videonya. Pemantauan kesehatan bayi baru lahir. Bayi baru lahir adalah bayi umur 0-28 hari. Apa tanda bayi lahir sehat? Tanda bayi lahir sehat yaitu bayi lahir langsung menangis, tubuh bayi kemerahan, bayi bergerak aktif, berat lahir 2,5–4 kg, bayi menyusui dari payudara ibu dengan kuat. Pemantauan kesehatan bayi baru lahir 0-28 hari. Sejak bayi lahir sampai usia 28 hari, kesehatannya perlu diperhatikan. Bayi baru lahir rentan terserang penyakit karena sistem pertahanan tubuhnya masih lemah. Apa saja kriteria pemantauan kesehatan bayi baru lahir? Pertama, kriteria nafas. Bunyi suara nafasnya berbeda dengan dewasa. Banyak bernafas lewat hidung daripada mulut. Kriteria nafas pada bayi baru lahir yang sehat yaitu 40-60 kali per menit. Pada bayi yang tidak sehat yaitu kurang dari 40 kali per menit dan lebih dari 60 kali per menit. Apa saja yang mempengaruhi frekuensi nafas pada bayi yaitu pertama dehidrasi atau kekurangan cairan, kedua demam, tiga infeksi. Waspada apabila nafas anak cepat disertai gejala penyerta, yaitu ada tarikan dinding dada ke dalam, kepala seperti mengangguk-angguk ketika bernafas, kebiruan pada bibir. Kriteria yang kedua yaitu kulit. Warna kulit bayi yang sehat yaitu merah muda dan terlihat bersih. Kemerahan saat menangis, kemerahan itu berasal dari pembuluh darah yang sudah berfungsi dengan baik. Kriteria kulit bayi baru lahir yang sehat yaitu merah muda dan bersih. Yang tidak sehat, bayi pucat atau biru pada tubuh dan ada bintil berair. Kriteria yang ketiga yaitu kuning pada bayi adalah penyakit yang ditunjukkan dengan perubahan warna kekuningan pada kulit karena kadar bilirubin yang tinggi dalam darah. Bilirubin ini adalah pigmen kuning dalam sel darah merah. Kriteria kuning bayi baru lahir yang sehat itu muncul antara 24-72 jam pertama, hilang dalam 2 minggu. Pada bayi yang tidak sehat muncul kurang dari 24 jam pertama dan menetap setelah 2 minggu. Derajat ikterus menurut Kremer, derajat 1 kuning dari kepala sampai leher, derajat 2 kuning dari kepala sampai pusar, derajat 3 kuning dari kepala sampai lutut atau siku, derajat 4 kuning dari kepala sampai pergelangan tangan dan kaki, derajat 5 kuning sampai daerah tangan dan kaki. Kuning derajat 1-2 dan kuning yang timbul antara 24-72 jam. Penata laksanaannya yaitu jemur bayi di bawah sinar matahari selama 30 menit antara jam 7 sampai jam 8 pagi, mata dan kelamin ditutup. Beri asupan nutrisi yang mencukupi atau ASI. Ikterus derajat 3-5 dan kuning yang timbul kurang dari 24 jam atau menetap setelah 2 minggu. Penata laksanaannya yaitu dirujuk untuk dilakukan fototerapi. Kriteria yang keempat yaitu aktivitas. Bayi yang sehat menangis jika sedang haus dan buang air. Bayi yang tidak sehat menangis terus, bayi lemas atau tidak bergerak. Kriteria yang kelima itu pemberian ASI. ASI diberikan segera setelah lahir dengan segera lakukan IMD. ASI pertama atau kolostrum mengandung zat kekebalan tubuh, ASI eksklusif sampai usia bayi 6 bulan. Cara menyusui yang benar yaitu susui bayi sesering mungkin. Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan, lalu susui. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Bila bayi sudah kenyang, tapi payudara masih terasa penuh atau kencang, perlu dikosongkan dengan diperah untuk disimpan. Untuk posisi dan perlekatan menyusui yang benar yaitu kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus. Wajah bayi menghadap payudara dan dagu bayi menempel pada payudara ibu. Pemberian ASI bayi baru lahir yang sehat. Bayi mau minum, hisapannya kuat. Bayi yang tidak sehat, tidak mau minum, memuntahkan semuanya, hisapannya lemah. Kriteria yang keenam, kejang pada bayi. Kejang yang timbul dalam 28 hari sesudah lahir. Ciri adanya kejang yaitu mata mendelik, tangan bergerak seperti menari, menangis mendengking, tiba-tiba badan kaku dan mulutnya mencucu. Cara menghadapi kejang pada bayi.
Pertama, longgarkan pakaian, posisikan bayi miring. Bila terdapat muntahan, bersihkan mulut dan hidungnya. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Bawa ke dokter atau vaskes terdekat bila kejang lebih dari 3 menit. Kriteria yang ketujuh yaitu buang air kecil. Yang sehat itu 6-8 kali per hari. Bayi yang tidak sehat, air seni pekat dan sedikit, BAK kurang dari 6 kali per hari. Kriteria yang ke-8 yaitu buang air besar. Pada bayi yang sehat, encer, berisi seperti biasa. Pada bayi yang tidak sehat, sangat encer atau tidak bisa BAB. Kriteria yang ke-9 yaitu suhu tubuh. Pada bayi yang sehat, suhu tubuhnya 36,5 sampai 37,5. Pada bayi yang tidak sehat, panas seluruh tubuh atau dingin seluruh tubuh. Cara menjaga bayi tetap hangat. Bayi harus tetap berpakaian dan diselimuti, ganti popok dan baju jika basah. Jangan tidurkan bayi di tempat dingin atau banyak angin. Gunakan topi kaos kaki. Jika berat lahir kurang dari 2,5 kg, lakukan perawatan metode kanguru. Kriteria yang ke-10 yaitu tali pusat. Tali pusat yang sehat itu bersih, tali pusat yang tidak sehat merah, di pinggir bernanah atau berbau. Perawatan tali pusat. Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Jangan memberikan apapun pada tali pusar. Rawat tali pusar terbuka dan kering. Bila kotor atau basah, cuci dengan air bersih dan sabun, kemudian keringkan dengan kasa bersih. Mata bayi yang sehat yaitu bening. Mata bayi yang tidak sehat merah menetap, bernanah dan ada kotoran. 5 langkah perawatan mata bayi. Lakukan pemijatan di area dekat mata, bersihkan mata bayi secara rutin, kompres dengan kapas hangat, hindari ruangan berdebu. Bila tidak kunjung hilang, konsultasikan dengan dokter. Kriteria yang ke-12 yaitu bercak putih di mulut. Pada bayi yang sehat tidak ada, pada bayi yang tidak sehat ada bercak putih. Cara membersihkan mulut dan lidah bayi. Pertama, cuci tangan. Kemudian bersihkan mulut dan lidah bayi dengan ujung jari yang terbungkus kain kasa dan telah dicelupkan ke larutan air matang. Segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat jika bercak putih masih ada. Setelah dilakukan pemantauan kesehatan bayi baru lahir, apabila ditemukan salah satu kriteria bayi baru lahir tidak sehat, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih.